Menjadi negara yang kaya raya merupakan hal yang paling diinginkan semua orang. Namun, bagaimana jadinya jika negara yang kaya raya ini jatuh miskin? Berikut ini beberapa negara yang dulunya menjadi negara yang kaya raya dan jatuh miskin yang akan dirangkum dalam video ini. Nomor 1. Mali. Mali merupakan negara yang terkurung daratan di Afrika Barat. Mali dikenal sebagai negara yang kaya raya di Afrika. Ini karena Mali memiliki cadangan emas dunia yang diperdagangkan dari Mesir, Persia, Venesia, dan Genoa. Kota yang paling terkenal di Mali adalah Timbuktu, yang terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Afrika pada abad 14-16 pada zaman Kekaisaran Mali. Namun, setelah kehancuran kerajaan abad ke-16, kekuatan dan kekayaannya berkurang dan belum pulih sejak saat itu. Saat ini, sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian musiman dan hidup sederhana. PBB memasukkan Mali dalam daftar 47 negara dengan pembangunan tertinggal di dunia. Nomor 2. Irak. Irak merupakan sebuah negara di Timur Tengah atau di Asia Barat. Irak merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada tahun 1960 hingga 1972. Pendapatannya dihasilkan dari minyak bumi sebagai produsen kedua terbesar di dunia, sekaligus negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau disingkat dengan OPEC. Pada tahun-tahun tersebut, Iran mencapai masa-masa kejayaannya dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan sosialnya. Namun, kejayaan Irak pudar setelah konflik yang terus-menerus terjadi dengan negara tetangganya. Kondisi ini diperparah dengan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negeri. Bahkan dinar Irak menjadi mata uang dengan nilai tukar paling rendah di dunia saat ini. Nomor 3. Kuba. Kuba merupakan negara berdaulat yang terdiri dari Pulau Kuba serta beberapa kepulauan kecil. Kuba menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product atau GDP per kapita tertinggi di benua Amerika. Negara ini sempat mencatat angka kepemilikan mobil dan telepon tertinggi serta ikut dalam booming industri gula dan pariwisata. Selain itu, Kuba juga sempat menjadi lokasi favorit orang kaya Amerika bermain judi. Namun, ketimpangan ekonomi pada tahun 1952-an yang represif, kejahatan yang terorganisir, perdagangan narkoba, serta prostitusi menjadikan negara ini terus-menerus jatuh. Apalagi saat Fulgencio Batista, pemimpin Kuba pada saat itu, digulingkan. Sebanyak 75% dari tanah pertanian utama Kuba dimiliki perusahaan asing yang kebanyakan berasal dari Amerika Serikat. Hasil pangan utama Kuba yaitu gula kebanyakan diekspor ke Amerika Serikat untuk menolong industri Amerika Serikat dan dalam jumlah sedikit diekspor ke Inggris. Nomor 4. Zimbabwe. Zimbabwe merupakan negara yang terkurung daratan di Afrika Tenggara. Negara ini pernah disebut sebagai permata Afrika karena kemakmurannya yang besar selama bertahun-tahun. Pada tahun 1980, Zimbabwe merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan memiliki industri pertanian handal. Namun, pada tahun 1990, situasi memburuk hingga pada tahun 2000, Presiden Mugabe memutuskan merebut tanah pertanian milik grassland. Kebijakan ini berdampak buruk karena lahan tak diolah dengan baik hingga produksi terus-menerus anjlok. Hingga saat itu, Zimbabwe telah beralih dari negara yang paling kaya menjadi negara termiskin hingga butuh bantuan.
Zimbabwe mengalami bencana ekonomi nilai dari ekstrim, hiperinflasi, hingga resesi yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Nomor 5. Nauru. Nauru merupakan negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Ekonomi negara ini bergantung pada pertambangan fosfat, perbankan lepas pantai, dan pemrosesan produk kelapa. Pada tahun 1970-an, Nauru merupakan negara kaya raya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk yang sangat membantu perekonomian negara ini. Nauru bahkan memiliki pendapatan per kapita tertinggi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah. Hingga Nauru jatuh miskin karena cadangan fosfat yang terus-menerus menipis. Nauru sebetulnya sudah mempertimbangkan alternatif lain saat cadangan fosfat makin sedikit. Pemerintah menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan memperoleh sumber pemasukan baru. Namun sayangnya, dana tersebut tidak dikelola dengan baik hingga Nauru jatuh dalam jeratan utang. Kondisi ini diikuti bangkrutnya sistem perbankan dan telekomunikasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Nomor 6. Venezuela. Venezuela merupakan negara yang berada di ujung utara di Amerika Selatan. Venezuela dulunya menjadi negara yang kaya raya karena cadangan minyak bumi. Bahkan 90% pendapatan negaranya bergantung pada industri tambang tersebut. Negara ini mengalami inflasi berkelanjutan selama jangka panjang sejak Februari 1983 dengan peringkat inflasi 2 digit tahunan. Pada 2006 hingga 2012, tingkat inflasi sempat dikendalikan pada pemerintahan Hugo Chavez. Namun, pada 2013, peringkat inflasi terus meningkat di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro. Hingga pada 2014, Venezuela merasakan dampak dari jatuhnya harga minyak bumi. Negara ini mengalami hiperinflasi sehingga masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhannya. Dimulai pada November 2016 saat krisis sosioekonomi dan politik yang berlangsung di negara ini. Akibatnya, terjadi keributan dalam negeri yang makin parah akibat Amerika Serikat yang tidak mau merestrukturasi utang Venezuela. Nomor 7. Latvia. Latvia merupakan sebuah negara kawasan Baltik, Eropa Utara. Dulunya, Latvia merupakan negara yang kaya raya di daratan Eropa, bahkan melebihi Finlandia, Denmark, dan Uni Soviet. Perang Dunia Kedua menyebabkan perekonomian negara ini terus menurun. Namun, pada periode 2006 hingga 2007, ekonomi Latvia telah mengalami pertumbuhan PDB yang pesat dengan pertumbuhan real lebih dari 10% per tahun. Namun, tak lama setelah itu, Latvia memasuki masa resesi yang parah pada tahun 2009. Karena defisit arus kas, runtuhnya pasar real estate, dan utang yang besar saat terjadinya perlambatan ekonomi dunia. Hal ini dipicu runtuhnya Parex Bank, yaitu bank terbesar kedua di Latvia yang menurun hampir 18% pada tahun 2009. Uni Eropa, Monetary International, serta donor internasional memberikan bantuan keuangan yang substansial untuk Latvia untuk mempertahankan nilai tukar tetap pada euro. Sebagai gantinya, pemerintah Latvia harus melakukan langkah-langkah pengetatan anggaran negara. Dan pada 2011, PDB Latvia tumbuh sebesar 5,5% dan menjadikan Latvia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Itulah tadi beberapa negara yang pernah menjadi negara kaya raya dan sekarang jatuh miskin. Jika kalian masih merasa ada yang kurang, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah wawasan, tambah ilmu.